Masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Saudara, hari ini sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Ada 12 orang saksi diagendakan hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum sidang dimulai, Barada Richard Eliezer meminta maaf dan bersimpuh di kaki orang tua almarhum Yosua. Eliezer hari ini menghadapi 12 saksi baik dari keluarga maupun kekasih Yosua, juga pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Dua belas saksi yang hari ini dihadirkan oleh jaksa yakni Kamarudin Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Mahareza Rizky, Yuni Artika Huta Barat, lalu Devianita Huta Barat. Ada pula Novita Sarinadea, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak. Ibu Yosua Rosti Simanjuntak ikut menjadi saksi di persidangan Eliezer. Saat ditanya hakim, Ibu Yosua menangis saat mengenang sosok putranya. Dalam kesaksiannya, Ibu Yosua menyebut selama bertugas di Jakarta, Yosua tak pernah mengeluh soal pekerjaannya. Selalu perhatian kepada mamanya dan kepada saudara-saudaranya, kakak adiknya. Jadi anak ini memang Pak sangat hormat dan sangat patuh. Dia selalu melalui komunikasi, dia selalu menyapa orang tuanya, apalagi ibunya. Apakah pada saat atau sebulan atau 2 bulan sebelumnya atau pada saat korban berdinas di Jakarta sering mengeluh, bercerita sukanya apa, dukanya apa menjadi ajudan pada ibu? Anak ini memang selalu bercerita, tapi tidak pernah bercerita tentang keluhan maupun duka. Dia selalu bercerita atas tanggung jawabnya dalam tugasnya, dan dia bercerita atas kebaikan, aman, dan kondisinya selalu baik-baik saja, itu yang mulia. Ada apakah pernah saudara FS atau Freddy Sambo atau Putri Chandrawati itu berkomunikasi kepada ibu? Karena kalau dari tadi ceritanya si Reza, Mbak Reza pun disayang dikasih. Apakah dengan ibu ada komunikasi juga? Kalau komunikasi secara langsung, Bapak Freddy Sambo maupun Putri Chandrawati tidak pernah berkomunikasi, cuman melalui video call atau telepon. Kalau mereka sedang ibadah atau sedang belanja, anak itu selalu menunjukkan, ini bapak loh mak, ini ibu. Jadi saya bilang, anak harus baik, itu adalah walimu, wali mamamu dan bapakmu di sana. Jadi kamu harus hormat kepada ibu dan atasanmu. Jadi selalu saya menyarankan anak seperti itu. Jadi anak ini memang patuh mendengarkan apa nasihat orang tuanya. Jadi saat video call itulah dia menunjukkan bahwa bapak itu sama ibu itu ada bersama dia di dalam tugasnya. Oke. Pada saat jadi tidak ada komunikasi, misalnya korban itu diancam atau bagaimana, atau dia bercerita, oh teman-temanku mak di salah satunya nih si Richard Eliezer atau ada Ricky, ada dia cerita seperti itu? Kalau bercerita masalah-masalah Pak, tidak pernah sama sekali. Karena anak ini selalu mengabari yang baik-baik saja. Makanya saya secara manusia, secara ibunya, tidak tega. Rasanya hancur Pak menerima kabar duka anak saya ini. Yang begitu patuhnya, yang selalu mendengarkan nasihat orang tuanya. Karena dari kecil anak ini saya sudah didik Pak. Sudah saya ajarin anak ini agar selalu tanggung jawab dalam tugas. Harus selalu patuh dan hormat kepada dimanapun berada dalam pekerjaannya maupun bertemu kepada siapa yang ada di sekitarnya. Jadi anak ini loh Pak, atas kehilangan kematian anak saya ini.
Ayah Yosua, Samuel Huta Barat menyebut mendapat informasi soal penembakan Yosua dari anak buah Sambo, Hendra Kurniawan dalam kesaksian di persidangan. Namun hal ini terungkap setelah jenazah almarhum dimakamkan. Dalam sidang, ayah Yosua juga mengenang Yosua sebagai anaknya yang paling patuh. Dengan siapa dia tembak menembak? Pada saat itu Reja nggak tahu. Nggak tahu. Sekarang udah tahu. Sekarang kami tahu dari cerita ataupun kronologi yang diceritakan Brigjen Hendra bahwa pada saat dia datang ke Sungai Bahar sesudah pemakaman, Pak Hendra menceritakan kronologi bahwa yang menembak itu berinisial berada E. Gitu ya. Jadi cerita si Pak Hendra, dia tembak menembak dengan Eliezer. Sudah kenal Eliezer? Tadi Kenal. baru saya ketemu. Nah, itu dia ya. Iya, waktu di situ. Saya tahu saksi ya, apa yang dilakukan Eliezer ini rupanya. Ini cerita kronologi yang diceritakan oleh Pak Hendra bahwa si Joshua beserta rombongan Ibu PC pulang dari Magelang. Menurut kebiasaan yang dilakukan mereka, kalau keluar dari luar kota harus singgah di rumah dinas Duren 3 untuk PCR. Jadi selama menunggu hasil daripada PCR, si Ibu Putri ini masuk ke kamar utama istirahat, nunggu hasil PCR. Sesudah dalam kamar si Ibu Putri, almarhum Joshua masuklah ke kamar untuk berbuat tidak senonoh. Itulah ceritanya Itu Pak. kejadian di Duren 3. Di Duren 3 sudah Ya, maksud Pak Hakim, kita to the point aja lah ya. Itu kan sudah ada SP3-nya. Jadi tidak usah diceritakan masalah itu lagi. Yang saya maksud peranan Eliezer ini sekarang supaya lebih fokus. Kan begitu ya. Tahu nggak Pak Huta Barat? Apa yang dilakukan terdakwa ini di Duren 3 terhadap si korban? Itu maksudnya pertanyaannya. tahu kami dari media Pak. Dari media. Dari ya? media. Dari Kalau media. secara langsung tidak. Ini kami ingin menggali latar belakang peristiwa ini secara lebih jauh. Bagaimana sebenarnya temperamen dari korban itu sendiri? Almarhum. Iya. Di antara anak saya yang berempat, saya bukan lantaran dia sudah meninggal memuji dia, bukan. Bukan. Saya pun tadi sudah disumpah. Memang ini yang paling baik. Yang paling patuh. Mungkin boleh kita lihat dari raut wajahnya, sama dengan isi hatinya. Setelah korban menjadi polisi, apakah ada perubahan sikap setelah dia memegang senjata? Selama dia sudah menjadi polisi, Ya. malah dia bisa mengayomi adik-adik kakaknya, menggantikan saya, peran saya. Baik. Kalau umpamanya mamanya begini, sabar mak. Malah dia menasihati orang tua, itulah sikap dia. Setelah pindah ke Jakarta, apakah ada perilaku yang berbeda juga dari korban? Tidak ada sama sekali. Malah dia sering mengingatkan mamanya, mengingatkan kami selalu rajin berdoa dan membuka